Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kali ini kelompok saya akan mempresentasikan klasik feminis teoris. Oke, sebelum ke materi, Dio akan memperkenalkan nama kelompok saya, yaitu ada 5 orang. Pertama ada Wahyu Prasetyo dengan NBI 1151 8069. Yang kedua adalah Alvindo Natalirian NBI 1151 800 074. Yang ketiga ada Ahmad Rifi dengan NBI 1151 800 088. Yang keempat ada saya sendiri yaitu Dio Prasetyo NBI 1151 800 101. Yang kelima ada Izzuddin Rifki Ismawan NBI 1151 800 106. Oke, jadi klasik feminis teoris ini ada 3 bagian, yaitu pertama ada radikal feminisme, dan kedua ada liberal feminisme, dan ketiga ada marxist feminisme. Yang radikal akan disampaikan oleh Alvindo. Silakan Alvindo. Mohon maaf, Alvindo, mic-nya ke mute. Baik, saya akan menjelaskan tentang radikal feminisme. Next. Secara definisi, feminisme radikal adalah julukan untuk para feminis revolusioner yang memperkenalkan cara berpikir baru dengan cara praktek meningkatkan kesadaran. Para wanita akan berkumpul bersama di dalam sebuah kelompok kecil dan saling berbagi pengalaman pribadi mereka sebagai wanita. Kemudian, untuk sejarahnya sendiri, feminisme radikal adalah gerakan yang muncul di pertengahan tahun 1960-an di Amerika, yang merupakan gerakan yang menganggap penindasan wanita termasuk dari akar dari segala macam penindasan. Menurut pria, penindasan wanita adalah akar dari segala macam penindasan, dan apabila pembedaan gender ini diakhiri, maka semua jenis penindasan akan menghilang. Selanjutnya, kelompok feminisme ini juga memiliki tujuan. Tujuannya yaitu gerakan feminisme terus mengkampanyekan hak-hak perempuan, termasuk akan mendapatkan hak perempuannya seperti hak memilih, memegang jabatan politik, bekerja, dan mendapatkan upah yang adil. Selanjutnya, bagaimana sih contoh dari radikal feminisme? Contohnya itu seperti menentang para gender tradisional, melawan objektivitas seksual perempuan, dan meningkatkan kesadaran publik mengenai isu seperti pemerkosaan dan kekerasan terhadap perempuan. Baik, selanjutnya. Terima kasih. Lalu liberal feminisme akan dijelaskan oleh Izzuddin Rifki Ismawan. Silakan Izzuddin. Feminisme liberal ini lahir pada abad ke-18, dirumuskan oleh Mary Wollstonecraft dalam tulisannya A Vindication of Right of Women di tahun 1759 sampai 1799, dan di abad 19 oleh John Stuart Mill dalam bukunya Subjection of Women, dan Harriet Taylor Mills dalam bukunya Enfranchisement of Women. Kemudian pada abad 20 ada Betty Friedan dalam bukunya yang berjudul The Feminist Mystic dan The Second Stage. Feminisme liberal ini berbicara tentang ketimpangan kesempatan antara laki-laki dan perempuan, seperti merayakan rasionalitas dan otonomi perempuan atas tubuhnya. Menurut feminisme liberal ini, perempuan memiliki kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Namun, kemampuan ini kerap dibatasi oleh anggapan sesat yang menyatakan bahwa perempuan secara alamiah, secara mutlak, lebih lemah dan bodoh dibandingkan dengan laki-laki. Anggapan inilah yang kemudian mendorong ketimpangan kesempatan antara laki-laki dan perempuan untuk mengembangkan potensinya, skill-skillnya, maupun pendidikannya. Laki-laki kerap diasosiasikan dengan peran di ruang publik, sedangkan perempuan kerap diasosiasikan
diasosiasikan dengan peran di ruang privat, seperti contohnya pada abad ke-18 itu pendidikan tentang masalah pendidikan yang sama untuk perempuan. Di tokohnya feminisme liberal ini, Mary Wollstonecraft, dalam bukunya tadi, A Vindication of the Right of Woman, menggambarkan masyarakat Eropa yang sedang mengalami kemunduran, di mana perempuan ini dikekang dalam rumah, tidak diberikan kesempatan apapun untuk masuk ke lingkup tenaga kerja dan melakukan pekerjaan rumah tangga saja. Sedangkan laki-laki diberikan kebebasan untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin dan diberikan kebebasan. Padahal kalau perempuan diberikan kesempatan yang sama juga seperti laki-laki, ini bisa mengembangkan diri secara optimal, asal perempuan juga diberikan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Feminisme di abad ke-19, feminisme liberal itu dia di masa hak sipil dan ekonomi bagi perempuan dan laki-laki. Seperti yang saya sebutkan tadi, Taylor Mill menggabungkan dengan bukunya dengan berjudul Wollstonecraft. Di dalam bukunya dia menekankan pentingnya rasionalitas untuk perempuan. Dia menekankan agar persamaan perempuan dan laki-laki ini terwujud. Tidak cukup diberikan pendidikan yang sama, tetapi juga harus diberikan kesempatan untuk berperan dalam ekonomi dan dijamin hak sipilnya yang meliputi hak untuk berorganisasi, kebebasan untuk berpendapat, hak untuk memilih, dan hak milik pribadi, serta hak-hak yang lainnya. Untuk feminisme liberal pada abad 20, di bukunya yang berjudul Feminisme Mistik yang ditulis oleh Betty Friedan, di dalam buku itu menuliskan perempuan kelas menengah hanya menjadi ibu rumah tangga yang merasa hampa dan hampa, sehingga mereka menghabiskan waktunya untuk berbelanja, mempercantik diri, dan bagaimana menuruti nafsu suami mereka. Tetapi dalam bukunya ini, Betty Friedan menjelaskan jalan keluar yang ditawarkan adalah kembali ke sekolah dan berkontribusi dalam ekonomi keluarga dengan tetap berfungsi sebagai ibu rumah tangga dan masih tetap memberi kasih sayang ke suami dan anaknya. Friedan meyakini bahwa karir dan rumah tangga itu bisa berjalan seiringan. Next. Ya, untuk yang selanjutnya dilanjutkan oleh Di. Oke, kemana sih kelompok liberalis ini mengarah? Arah feminis liberalis ini menginginkan sebuah terbebasnya perempuan dari peranan gender yang opresif. Ada beberapa masyarakat yang berargumentasi bahwa dalam masyarakat patriarki yang cocok untuk perempuan pada sifat feminis seperti guru, perawat, sekretaris, kasir di bank, dan sebagainya. Penentangan stereotip harus melalui sebuah pendidikan androgini.
yang mempunyai sebuah dimensi laki-laki dan perempuan, baik di sekolah maupun di rumah. Bukan hanya masyarakat saja, negara juga ikut serta bertanggung jawab untuk menjamin tidak ada lagi diskriminasi pada perempuan, baik seksual maupun penghasilan, dan juga menjamin bahwa perempuan terbebas dari kekerasan dan pelecehan seksual. Oke. Contoh dari liberal feminisme seperti pencaksilat. Pencaksilat kan digambarkan sebagai seorang laki-laki, tetapi adapun pencaksilat yang diikuti oleh perempuan. Karena kenapa perempuan ikut pencaksilat? Karena mereka ingin tidak dicap sebagai perempuan yang lemah. Gitu, sudah selesai. Selanjutnya ada Marxis feminis, akan dijelaskan oleh Ahmad dan Wahyu. Silakan. Next. Definisi dari feminis Marxisme yaitu penyebab utama dari timbulnya Marxis feminis timbul adalah opresi. Opresi merupakan produk dari politik, sosial, dan ekonomi. Maka hal tersebut menjadikan perempuan menimbulkan klasisme. Hal ini membuat ideologi tersebut diklaim sebagai penindasan perempuan terjadi di kelas manapun. Sejarah Marxis feminisme pada abad 19 cenderung mengidentifikasikan kelas dan penyebab utama penindakan pada perempuan bukanlah seks. Dan selanjutnya dijelaskan oleh Wahyu. Sebelumnya belum next. Lanjutannya dari sejarah adalah di dalam konsep ekonomi feminis Marxis percaya bahwa pekerjaan perempuan membentuk sifat-sifat alamiah tanpa dipacu. Mereka juga percaya bahwa kapitalisme menggambarkan suatu masyarakat memiliki dagangan atau pasar yang di dalamnya ada segala sesuatu termasuk kekuatan kerja. Sedangkan teori kemasyarakatan Marxis, kekuatan kelas telah menyediakan bagi para feminis beberapa konsep diperlukan untuk memahami penindasan terhadap perempuan. Next. Contoh Marxis feminis. Seorang buruh pabrik memiliki kesempatan dan hak setara dengan para laki-laki dan juga bisa bicara dengan bebas dalam berorganisasi dengan para laki-laki. Dan juga ada contoh lainnya, perempuan hamil di luar nikah. Itu juga contoh dari feminis Marxis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf, sedikit menambahkan nanti ada yang kurang. Oh, iya. Marxis feminis ini juga mendapat kritik oleh Dallas Costa dan James. Menurut mereka, solusi dari opresi ini terhadap perempuan bukanlah pengintegrasian perempuan ke dalam dunia kerja, melainkan pengakuan atas kerja-kerja domestik yang dilakukan oleh perempuan. Sekian penambahan dari saya dan presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.